Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahu bi hudahu wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang penuh keberkahan ini kita dikumpulkan bersama untuk melaksanakan kegiatan kita yang insya Allah berikan keberkahan dalam setiap langkah kaki kita, dan Allah berikan derajat serta ampunannya, amin ya rabbal alamin. Salam serta salam tak lupa kita selalu ucapkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang agung, Nabi yang penuh dengan kasih sayang, Nabi yang dijadikan sebagai pedoman dalam setiap insan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala hingga dikumpulkan dalam surga Firdaus al-A'la, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di dalam penjelasan kita di kitab Bidayatul Hidayah dari Imam Al-Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah, dikatakan dalam beberapa sifat yang perlu diwaspadai adalah sebagai pangkal-pangkal sifat yang dapat menghancurkan daripada kehidupan manusia, di mana tiga sifat ini adalah bentuk daripada awal mula sifat-sifat yang akan berkembang dan menjadi sebuah kehancuran kepribadian manusia, terlebih khusus yang akan menjadi jauhnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat-sifat tersebut? Yaitu yang pertama adalah al-hasad, yang sudah pernah kita jelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan hasad. Di saat seseorang benci atau tidak suka dengan apa yang didapati dari kenikmatan seorang muslim terhadap apa yang dirasakan olehnya. Dia yang mendapatkan nikmat, tapi dia juga yang tidak senang. Ya, sahabatnya mendapatkan kenikmatan, dia tidak senang atas kenikmatan tersebut. Dan yang kedua adalah riya. Ya, kemarin kita juga jelaskan mengenai riya. Apa itu riya? Riya adalah di saat amalan seseorang itu dengan tujuan yang tidak murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikategorikan sifat riya ini adalah syirik yang kecil ataupun syirik yang terselubung. Karena kalau kesyirikan itu betul-betul bertujuan kepada selain Allah, ini bisa mengeluarkan orang dari agama di saat dia memang meyakini amalannya itu untuk selain Allah. Tapi yang dimaksud dengan riya ini adalah saat amalannya itu tidak murni untuk Allah. Ada sifat-sifat yang terselubung di dalamnya dengan harapan adanya makhluk yang memandang kepadanya dengan perbuatan yang dia lakukan. Maka hal ini disebut dengan riya, dan hal ini perlu diwaspadai agar amalan-amalannya pun menjadi amalan yang sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang kita usahakan dari kewajiban kita, ibadah kita tidak menjadi sia-sia. Sayang kalau kita udah berbuat tapi ternyata nggak diterima. Ya, lelah, usia udah berlanjut, ya, tenaga sudah terkuras, tapi ternyata yang kita lakukan
tidak menjadi apa-apa. Inilah pelajaran penting yang perlu kita ingatkan untuk diri kita sendiri. Karena dengan awal mula yang buruk, maka akan menjadi keburukan yang lebih besar. Jadi ini pondasi-pondasi yang pertama adalah hasad, yang kedua riya, yang ketiga adalah ujub. Ya, ujub ini yang merasa bangga dengan apa yang dia perbuat. Kalau tiga perkara ini bisa dihadap dalam dirinya, insya Allah penyakit-penyakit hati lainnya akan dengan mudah dihilangkan dalam dirinya. Tapi kalau salah satu dari tiga ini masih tertanam dalam kepribadian, maka sangat-sangat dikhawatirkan akan terus tumbuh dengan penyakit-penyakit yang lain. Jadi bukan sekedar penyakit luar yang kita waspadai dengan menjaga pola makan, dengan menjaga olahraga dan lainnya agar mungkin tubuh kita sehat, nggak terkena penyakit ini, nggak terkena penyakit itu. Ya, kita berusaha menjaga diri kita, nggak mau tubuh kita sakit. Ya, kita respon, kita tahu, kita berobat, kita bertanya. Adapun penyakit hati ini memang gejalanya tidak seperti penyakit zahir. Kalau penyakit zahir kita bisa rasakan. Orang kena kolesterol, badannya mungkin pada pegel, pada sakit. Orang kena asam urat, begitu juga tangan kakinya nggak bisa digerakkan dengan nyaman. Orang terkena diabetes, maka ada hal-hal yang membuatnya tidak nyaman. Ada orang kena ini dan itu seterusnya. Ada kondisi-kondisi yang bisa dirasakan. Nah, kalau penyakit hati yang semacam ini, apakah ada gejala-gejala yang dirasakan? Ada. Memang tidak seperti halnya zahir gejalanya, tetapi bisa dirasakan. Di antara gejala-gejalanya adalah kalau misalkan seperti hasad, ya berarti ada rasa, ya ada rasa seperti merasa tidak nyaman saat seseorang mendapati sebuah kenikmatan, atau merasa curiga. Ya, nggak perlu membenci, tapi ada kecurigaan. Tetangganya, temannya, sahabatnya, bahkan orang yang paling terasa itu kalau kecurigaan ini kepada orang yang mungkin tidak cocok dengan dirinya. Memang kehidupannya mungkin tidak cocok, ya karena mungkin orang ini ngelakuin sesuatu yang enak buat kita. Pas kebetulan dia mendapatkan sebuah kenikmatan, maka ada rasa kecurigaan dalam diri kita. Ini orang dapat begitu dari mana nih? Ya nggak biasanya. Mungkin kecurigaan atau merasa nggak pantas tuh orang buat dapetin hal seperti itu. Nggak ada yang tahu apa sifatnya dia kayak apa. Nah, hal inilah yang perlu diwaspadai. Berarti ini awal mula adanya sifat hasad. Kalau tidak diperbaiki secara awal, maka akan terus tumbuh dan menjadi sebuah kebencian. Dan jika tumbuh kebencian dan akhirnya akan menjadi sifat hasad yang besar, maka kata Nabi Muhammad SAW, hasud itu atau sifat hasad ini yang akan memakan daripada amal-amal baik kita, seperti halnya api yang memakan kayu bakar. Jadi perlu diwaspadai. Yang kedua tadi adalah riya. Ya, penyakit riya ini juga perlu diwaspadai. Gejalanya apa? Gejalanya semangat dalam ibadah saat ada orang banyak, dan malas ibadah saat tidak ada orang. Atau saat menjalankan ibadahnya sendiri itu tergesa-gesa. Saat menjalankan ibadah ada orang lain, terkesan ingin memperbaikinya. Ini gejalanya. Jadi kalau sudah ada rasa seperti ini, perbaiki. Perbaikinya gimana? Perbaikinya adalah ada atau tidak ada orang, ibadahnya harus serupa. Ya, lagi sendiri
ya sholat sunnah. Lagi ada orang tetap sholat sunnah. Dan jangan nanti begini, kadang setan juga mempermainkan. Kita mungkin jarang sholat sunnah, qobliyah atau ba'diyah. Tahu-tahu pas lagi sholat bareng-bareng berjamaah, habis sholat ada rasa pengen sholat sunnah. Hati akan ngomong begini, gak usah sholat sunnah, biasa juga gak sholat sunnah. Paling kalau sholat sunnah cuma pengen dilihat orang. Sholat sunnah gak? Sholat sunnah tetap. Di saat ada rasa seperti ini, itu setan ingin mempermainkan kita biar kita gak sholat sunnah sama sekali, gak sendiri, gak bareng-bareng. Nah terus gimana? Kalau ada hal seperti ini, maka menjadi tekad buat kita. Iya, saya mau sholat sunnah sekarang dan saya akan berusaha berjanji sholat sunnah walaupun sedang tidak dengan orang-orang. Ditekadkan seperti itu, bukan malah mundur, melainkan maju. Jadikan ini sebagai patokan. Kalau saya nanti pas sholat sendiri nggak sholat sunnah, berarti saya ini amal sekarang saya ini itu sama aja sia-sia. Saya nggak mau amal saya sia-sia. Berarti nanti pas saya sendiri sekalipun saya tetap akan sholat sunnah. Itu diantaranya. Ya, diantaranya. Dan yang ketiga adalah al-ujub yang kita akan jelaskan pada saat ini. Nanti akan dijelaskan bagaimana cara menanganinya dan gejalanya apa. Apa itu daripada ujub? Wa huwa da'ul 'udhan. Ya, wa huwa nadharul 'abdu ila nafsihi bi'ainil 'izzi wal isti'dham wa nadharuhu ila ghairi bi'ainil dhilli wal istihqar. Pertama, dia merasa bangga. Saya ini udah belajar, saya ini udah mampu, saya ini udah pintar, saya ini udah, ya ibadah saya ini setidaknya lebih baik dibandingkan yang lain yang tidak mempelajari atau yang memang hanya begitu-gitu saja. Ini merasa bangga dengan kualitas ibadah yang dia kerjakan. Dia merasa bahwa ini sudah cukup atau bahkan lebih baik dari yang lain. Hal ini akan menyebabkan penyakit di mana dari rasa ta'ajabnya dia atau merasa kagumnya dia dengan apa yang dia perbuat akan masuk ke ranah bahwa saya lebih baik. Kalau sudah masuk ke ranah ini, berarti sudah masuk dalam salah satu pintu kesombongan. Ya. Merasa bangga dengan perbuatan kebaikan bukan disebut sebagai tahaddusan bin ni'mah. Apa bedanya dengan tahaddusan bin ni'mah? Itu bukan merasa bangga, tapi merasa bersyukur. Contoh, sering bangun malam dan untuk melaksanakan sholat malam. Hal ini hal yang baik, nggak semua orang bisa. Tatkala ada momen-momen untuk menceritakan hal ini, mungkin ke anak, mungkin ke orang yang sedang diajarkan, bukan sebagai momen bahwa dia lebih baik atau merasa bangga dengan perbuatannya atau cukup. Karena mungkin ibadah kita dibandingkan ibadah orang-orang yang soleh belum seberapa. Kita paling bangun malam bisa menyelesaikan sholat beberapa rakaat. Kita lihat ada orang yang lebih dari itu. Jadi tidak perlu bangga diri tentang ini, tapi bersyukur saat Allah memberikan kesempatan kita bisa melaksanakan ibadah yang mungkin tidak semua orang bisa. Ini namanya baru tahaddusan bin bersyukur, bukan malah merasa bangga. Dan menceritakan atas kebaikan yang Allah limpahkan kepadanya ke orang lain, itu menjadi nilai yang sangat sensitif. Kalau sebagai bentuk motivasi, dan kita yakin nggak ada tujuan lain kecuali motivasi untuk orang ini
untuk orang-orang yang dia ceritakan boleh. Tapi kalau ternyata perbuatan ini atau cerita dalam perbuatan yang dia lakukan ini akan menjadi pintu dia merasa dirinya lebih baik atau lebih hebat, atau ada amalan yang tidak dilakukan oleh orang lain, maka di sini akan menjadi pintu ujub, pintu kibir. Lebih baik untuk tidak menceritakan kepada siapapun. Lalu dikatakan wa natijatuhu 'ala al-insani an yaqula ana wa ana kama qala iblisul la'in ana khairun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Saat kita terbiasa dengan anania itu sifat, ya, di saat seseorang menyatakan saya dan saya, dirinya dijadikan contoh, dirinya dijadikan simbol dalam sebuah bentuk amalian yang kebaikan, maka ini adalah sifat yang akan menjadikan seseorang itu menyerupai dengan sifatnya iblis. Di saat dia pun mengatakan saya lebih baik dari Nabi Adam, saat ada perintah sujud untuk Nabi Adam sebagai sujud ta'ziman, bukan ta'abudan, sujud sebagai bentuk penghormatan, gak terima iblis. Dia diciptakan terlebih dahulu, dia diciptakan dengan wujud yang lebih sempurna menurutnya. Dia diciptakan juga dengan perjuangan ibadah yang lebih banyak. Nabi Adam baru ada, gak ada perjuangan apa-apa. Tubuhnya pun hanya sekedar terbuat dari tanah. Ya, banyak hal yang menurut iblis dirinya lebih baik secara logika, bukan secara hanya perasaan saja, enggak, logikanya begitu. Nah, ini menandakan bentuk amaliyah yang dilakukan iblis selama hidupnya itu, merasa bahwa itu semua hasil karya kerja kerasnya, bukan hasil dari perjuangan Allah mengizinkan atas hal itu. Pelajaran dari Allah terhadap iblis dan terhadap manusia, bahwa jika menyalahgunakan kepribadiannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyandingkan hal ini terhadap dirinya, maka disinilah akan terbentuk sifat yang namanya sombong. Hingga saat ada perintah langsung dari Allah, bukannya taat, tapi dia malah memperhitungkan. Itu pun yang akan terjadi terhadap manusia. Dalam momen-momen tertentu ada perintah seperti pengeluaran zakat. Misal, zakat mungkin untuk kalangan menengah mudah, karena perjuangannya memang agak sedikit lebih besar, tapi dia masih merasa bahwa perjuangan itu bukan datang dengan sendiri, karena dia merasakan rasa dalam keterpurukan, kesusahan. Maka orang yang dalam keadaan menengah ke bawah ini, kalau diwajibkan zakat, akan dengan mudah juga dia membayar zakatnya. Tapi terkadang yang repot itu yang sudah melewati batas-batas menengah ini, sudah masuk ke ranah yang tinggi. Ya, karena nilai pengeluaran zakatnya pun kecil. Ya, kalau duit tabungannya cuma sekitaran ratusan juta mah, ngeluarin zakatnya gampang. Karena memang jumlahnya pun tidak besar. Tapi kalau udah tabungannya miliaran, wah, ini zakatnya nggak kecil lagi udah.
Ya, pengeluaran zakatnya itu bukan hitungan ya jutaan lagi, bisa puluhan bahkan sampai ratusan juta hanya untuk mengeluarkan zakat. Ya, hanya untuk mengeluarkan zakat. Berasa dia ya, punya duit ratusan miliar, keluarin zakatnya, wah gede nih. Untuk siapa? Ya untuk orang-orang miskin. Imbalannya apa? Dia akan berpikir seperti itu. Karena selama hidupnya dia mengeluarkan sesuatu dengan harapan adanya imbal balik yang nyata depan mata dia, dan merasa hal ini wajar dan cukup. Tapi tatkala mengeluarkan sesuatu, imbalannya tidak nampak, hanya berupa janji. Di sini pengetesan iman akan nampak, dan akhirnya dia pun akan merasa, loh ini kan hasil kerja keras saya. Kenapa harus saya yang berbagi dengan jumlah yang sebesar itu? Kenapa enggak mereka bekerja keras seperti saya hingga mereka pun mendapatkan harta yang cukup untuk kehidupan mereka? Akan timbul pernyataan-pernyataan, bukan pertanyaan, melainkan pernyataan dalam diri, hingga membuat dirinya tidak mau mengeluarkan apa yang diwajibkan. Kesombongan mulai tumbuh hingga merasa bahwa apa yang didapati selama ini hasil karya dan kerja kerasnya tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi bahaya yang begitu besar. Itulah Namrud, itulah Qarun yang mereka dapati dari harta-harta yang dikumpulkan. Saat ada perintah untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, dia merasa ini hasil kerja keras saya tidak perlu untuk berbagi kepada siapapun. Bahkan mereka pun akan mengatakan begini, kenapa saya harus berbagi ke orang, di mana orang itu sendiri tidak dibagi oleh Allah. Dan pola pikir orang yang tidak mau membantu, dia berpikir begitu, oh dia aja dikitin ngasihnya, Allah aja ngasih dia sedikit, kok tiba-tiba saya malah menuhankan diri untuk memberi lebih banyak. Nah, lihat bagaimana permainan iblis dalam menggerogoti sifat manusia. Allah aja ngasih dia sedikit, kok saya malah mengasih dia. Nah ini kan bentuk ujian dalam kehidupan. Ada orang diberi lebih, ada orang yang diberi sedikit. Yang lebih bukan berarti lebih baik, yang sedikit bukan berarti lebih buruk. Orang yang dalam hidupnya sulit bukan berarti hidupnya buruk. Orang yang dalam arti hidupnya lebih luas bukan berarti lebih baik. Fir'aun, Qarun dan kawan-kawan luas hartanya, luas kekuasaannya. Apakah bisa disandingkan dengan Nabi Musa yang mungkin kehidupannya sederhana? Apa bisa disandingkan dengan Nabi Muhammad yang hidupnya terkadang 3 hari tanpa makan? Bukankah sudah sepantasnya mereka itu lebih layak mendapatkan harta yang lebih banyak? Tapi kenapa Allah tidak memberikan? Karena mereka panutan, karena mereka contoh, agar orang-orang yang ikut dan mencontoh tidak hanya dalam kondisi-kondisi tertentu saja, melainkan merata. Apa daripada samrah ataupun hasil buah ya dari orang yang sombong seperti ini? Pertama, at-tarafu', merasa dirinya layak. Datang dalam sebuah momen perkumpulan, majeliskah, paguyubankah, apa saja, merasa dirinya itu yang paling cocok ataupun yang paling penting untuk didengar. Jadi kalau ngasih saran, nggak ada yang boleh untuk
mengkomen sarannya. Akhirnya begitu. Ini sifat orang yang sudah tidak pantas lagi, yang harus diperbaiki. Ya, tagaddum, ya, yaitu minta selalu untuk didahulukan dibandingkan yang lain. Merasa dirinya lebih senior, merasa dirinya lebih pantas, merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya lebih berpengalaman, maka dia pun merasa untuk lebih diajukan dibandingkan yang lain. Dan meminta waqalabus tasadduri fil mahafil, dalam acara-acara tertentu minta dialah yang lebih didahulukan dan diajukan. Wa fil muhawarati al-istinkaf min an yuradda kalamuhu alaih. Dan dalam sebuah muhawarah adanya sesi-sesi saling memberikan saran dan pesan. Kalau ada kritikan yang mengkritik dirinya, yang dirasa adalah kesal, siapa dia yang mengkritik saya? Siapapun dirimu, orang lain sangat berhak untuk mengkritik. Ya. Jadi kritikan itu dianggap sebagai hal yang tidak layak untuk dirinya. Wal mutakabbir walladzi idza wa'ila anif. Karena orang yang sombong itu kalau dinasihatin malah balik nasihat. Ya, malah mencari-cari celah untuk tidak menerima nasihat itu. Terimalah nasihat, betul atau tidak betulnya posisimu dalam nasihat ini. Contoh, kita nggak pernah mencuri, insyaallah Allah jaga kita dari hal-hal yang buruk. Tiba-tiba orang datang nasihatin kita, jadi orang tuh harus hati-hati. Ya mungkin dia nggak langsung ngomong nuduh kita pencuri, enggak, tapi nasihatin kita seakan-akan kita ini mencuri. Nasihatnya dia, ya, kalau melihat barang jangan diambil, kalau ada kesempatan begini hati-hati, dan lain sebagainya. Dia jelaskan. Kita memang tidak melakukan, tapi tetap nasihat itu harus kita terima. Layaknya kita orang-orang yang memang butuh dengan nasihat itu tanpa pengetahuan. Gak gampang menerima nasihat sesuatu yang kita rasa kita bukan di tempat itu, atau bahkan kita memang berbuat salah, tetapi kesalahan kita mungkin tidak nampak. Tahu-tahu ada yang datang menasihati kita, nah, ini akan timbul rasa lagi yang berbeda. Dia akan menyatakan atau mencari alasan-alasan seakan dia tidak melakukan ini. Saat orang memberikan nasihat, dia malah mencari ribuan alasan untuk menentang kembali nasihat itu. Nah, nasihat yang datang terima, itu bukan tanda bahwa berarti kita melakukan. Saat menerima sebuah nasihat bukan berarti kita melakukan. Dan ingat, yang memberi nasihat kepada siapapun bukan berarti saat dia menerima nasihat berarti dia melakukan kesalahan itu. Kita bukan orang yang menghakimi. Punya ilmu bukan untuk menghakimi orang lain. Punya pengalaman dan pemahaman bukan berarti untuk menentukan kesalahan orang lain. Kita datang sebagai penasehat, bukan sebagai penghakiman. Karena perintah dari Allah, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tawassaw bil haqq, hal yang hak, yang jelas depan mata, yang perlu dibenahi, nasihati dengan tujuan nasihat untuk dirinya dan memperbaiki orang lain.
bukan untuk menghakimi. Beda memberikan nasihat dengan tujuan memperbaiki dan beda dengan memberikan nasihat dengan tujuan menghakimi. Banyaknya manusia pada saat ini saat memberikan nasihat adalah sebagai bentuk tahkim, penghakiman kepada saudaranya, dan ini salah besar. Inilah yang akhirnya dia akan melihat, kok saya kasih tahu nggak benar-benar nih orang, kok saya kasih tahu nggak berubah-berubah. Ya salah. Tujuanmu dalam memberi nasihat bukan merubah orang lain, tapi ingin menghakimi orang lain secara tidak langsung. Yang akhirnya orang pun nggak terima. Siapa lu? Bahasanya begitu. Kok bisa-bisanya ya menghakimi dirinya? Ya, inilah bentuk daripada pelajaran yang penting untuk kita hidupkan dalam keseharian kita. Wa idza wa'adha 'ala fa kullu man yara nafsahu khairun min ahadin min khalqillah subhanahu wa ta'ala fa huwa mutakabbir. Dan kapanpun dia merasa lebih baik dari orang lain, dari hamba-hamba Allah, maka itu adalah bagian dari sifat yang sombong. Bahkan terhadap hewan sekalipun, kalau bisa, ada satu orang ingin berguru. Ada satu guru besar, banyak muridnya, dan ada murid-murid khusus yang bersamanya. Maka suatu hari ada seorang murid ingin berguru dengan guru ini dan menjadi murid yang lebih khusus. Jadi bukan murid secara umum, tapi murid yang mengambil jalan khususnya. Ya, istilahnya disebutnya mau ditarbiyah, mau dijadikan murid yang memang ditarbiyah, yang dididik secara konsisten. Tes kelayakan murid yang dijatuhkan oleh si guru ini terhadap murid yang datang ini apa? Dikatakan oleh si guru, kamu boleh menjadi murid saya, tapi dengan syarat kamu harus mendatangkan sesuatu yang menurut kamu lebih baik dari hal itu. Kamu lebih baik dari hal tersebut. Kalau kamu bisa dapetin, bawa ke saya bakal terima kamu. Namanya anak muda, dibilang begitu, semangat ya, siap. Pergi, dia bingung pertama, mana. Sampai dia akhirnya berpikir, wah, saya akan ke tempat biasanya orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Datanglah dia ke lingkungan tersebut, melihat kondisi orang yang lagi maksiat. Dia dapati ada orang sudah tua, dalam keadaan mabuk, penuh dengan sisa-sisa atau bekas-bekas kemaksiatan yang besar. Ya, istilahnya udah seniornya senior dalam melakukan perkara yang salah. Iya, mabuk, iya, judi, iya, main perempuan, iya, semuanya deh tuh, pokoknya kompleks gitu orang. Dalam keadaan gak sadar, dia bilang begini, ini orang yang model begini, bukannya sudah berumur dia kembali, dia malah bergelimpangan dengan banyak hal kemaksiatan. Kayaknya ini orang layak untuk saya jadikan contoh kalau saya lebih baik. Dalam hati berkata begitu. Dia udah mau datangin tuh orang buat dibawa, hati kecilnya berkata, ya sekarang mungkin terlihat begitu. Saya lagi dalam keadaan baik, dia dalam keadaan terpuruk. Tapi ada kemungkinan saya berubah menjadi lebih buruk, dan tiba-tiba orang ini sadar akan kesalahannya, kembali kepada Allah, diterima taubatnya, dan menjadi orang yang lebih baik dari saya.
Enggak, berarti belum bisa dibilang dia lebih baik. Pergi lagi dia. Siapa yang lebih buruk dari dia? Dari segi manusia dia tidak dapetin satu pun. Setiap melihat orang, dia memikirkan mungkin dia lebih baik. Melihat anak kecil, dia pikirkan dia belum melakukan kesalahan. Dia melihat orang yang lebih tua, dia pun berpikir dia lebih banyak dalam menjalankan hidup dan mungkin lebih banyak pelajaran yang dia dapati hingga amalnya pun lebih banyak dibandingkan saya. Melihat orang yang alim, dia mendapatkan anugerah untuk mendapatkan ilmu-ilmu daripada rahasia Allah. Melihat orang yang tidak alim, yang jahil mungkin dibandingkan dirinya, dia pun melihat bahwa tanggung jawab dia dalam menjalankan nilai ibadah hanya sekedar pengetahuannya. Saya mengetahui banyak hal dan saya masih meninggalkan ibadah. Terus melihat semuanya lebih baik dari dia. Akhirnya yang dia lihat sekarang pindah dari manusia ke hewan. Dia lihat hewan, ternyata dia menjumpai seekor anjing yang sudah dalam keadaan sekarang tubuhnya penuh dengan luka, sudah nggak bisa apa-apa. Ya, sangat buruk kehidupan si anjing ini yang udah nggak layak lah buat hidup bahkan. Kata dia, nah ini mungkin lebih buruk dari saya. Kalau masih segar sehat nih anjing, ya mungkin masih bisa dibilang punya manfaat. Tapi ini udah nggak ada manfaatnya dah. Ya penyakitan udah nggak ada manfaatnya sama sekali. Mungkin ini lebih baik dari saya. Saat hendak ingin dibawa seekor anjing tersebut, terlintas lagi dalam hati kecilnya, ya memang sih ini anjing udah gak ada manfaatnya, tapi kelak di akhirat anjing ini tidak akan dipertanggungjawabkan dalam kehidupannya. Dia tidak akan diperhitungkan untuk masuk dalam api neraka kalau melakukan kesalahan. Dia akan menjadi debu dan selesai kehidupannya. Nah kalau saya bagaimana? Di akhirat bakal dipertanggungjawabkan, bakal dipertanyakan. Kalau surga tempat kembalinya, kalau neraka, wah, repot urusannya. Berarti anjing ini belum bisa disebut lebih buruk dari saya. Hingga dia pun kembali ke gurunya dan berkata, wahai guru, saya keliling, datang sana, datang sini, datang sana, gak ada, saya gak dapetin satupun yang lebih buruk dari saya. Syaratnya harus dapat, tapi dia gak dapetin. Apa kata gurunya? Sekarang kamu layak jadi murid saya. Ya, ujiannya sampai sejauh itu untuk mengetes ada nggak rasa dalam dirinya lebih baik. Kalau sudah menjadi murid dan dia masih merasa dan dia ada rasa lebih baik, ya ini udah tanda-tanda nanti bakal merasa bahkan lebih baik dari gurunya. Ya. Karena dari permulaannya saja sudah ada rasa seperti itu. Maka dikatakan di sini wa atiqatuka fi nafsika annaka khairun min ghairika jahlun mahdud. Bal yanbaghi an la tanzur ila ahadin illa wa tara annahu khairun minka wa anna al-fadla lahu 'alaika wa tazdari nafsak. Maka keyakinan dirimu terhadap dirimu lebih baik dari orang yang lain adalah sebuah sifat kebodohan yang jelas dan nyata. Dan harusnya dirimu itu melihat rendah terhadap dirimu sendiri dan melihat adanya keutamaan yang didapati oleh orang lain yang tidak kau dapati, hingga kamu tidak merasa dirimu lebih baik dari yang lain. Melihat yang kecil, maka dia akan menyatakan bahwa nilai maksiatnya lebih sedikit, atau kalau memang belum balik dia pun belum bermaksiat. Kalau melihat yang lebih tua darinya, dia pun akan mengatakan dia telah menyembah Allah lebih dulu sebelum saya,
Dan jika melihat orang yang alim, dia pun akan mengatakan dia telah mendapati sesuatu yang tidak dia dapati dari ilmu-ilmunya Allah. Dan kalau melihat orang yang berbuat atau orang yang jahil, dia melakukan sebuah kesalahan atas dasar kejahilannya, maka tidak terhitung kesalahan itu, dan dia pun dipertanggungjawabkan dengan hal hanya sekedar daripada apa yang diketahui dari orang yang jahil tersebut. Maka tidak ada hujjah baginya untuk menyatakan bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain, dan akan terus timbul dalam dirinya untuk memperbaiki diri, akan timbul dalam dirinya untuk terus membenahi dan menjadi lebih baik. Bahkan melihat kepada orang kafir sekalipun, dia tidak merasa lebih baik karena tidak tahu akan berakhir dalam keadaan seperti apa dia dan saya. Harapannya kita berakhir dalam iman, dan dia pun kita berharap untuk masuk dalam Islam. Dan kalaupun orang kafir tersebut masuk dalam Islam, maka dosa-dosanya selama dalam kekufurannya pun akan dihabiskan. Andai pun saya wafat, tidak tahu bagaimana nasib akan kesalahan-kesalahan yang lalu yang pernah kita lakukan. Hal ini adalah sebuah bentuk pelajaran penting. Jadi solusinya tadi, untuk tidak merasa lebih baik dan selalu melihat yang lain ada kelebihan dibandingkan dirinya sendiri, hingga dengan ini dia menjadi orang yang bisa menyikapi dari berbagai macam penyakit-penyakit hati yang akan timbul ke depan harinya kalau sudah bisa meredam daripada pusat-pusat penyakit-penyakitnya hati. 3 pusatnya: sifat hasad, sifat riya, dan sifat ujub. Ini 3 awal dari bentuknya penyakit-penyakit hati yang akan timbul terusnya, dan akan menyebabkan seseorang semakin jauh dari Allah kalau tidak dibenahi dan tidak diperbaiki. Bertanyalah terhadap dirinya masing-masing, apa penyakit-penyakit yang timbul dalam diri kita. Cari obatnya sebelum terlambat, sebelum bahkan menjalar ke penyakit-penyakit yang mungkin lebih sulit lagi untuk diketahui alamat-alamat atau tanda-tandanya. Dan insya Allah kita bisa lebih istiqomah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh keberuntungan bagi mereka yang bisa mensucikan dirinya dari berbagai macam penyakit hati, hingga dia lebih diterima dan lebih baik untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau udah hawa nafsu dalam dirinya itu diredam, dikuasai, dan taat atas apa yang dia mau, maka disinilah akan menjadi nafsul mutmainnah, kembali kepada Allah dalam keadaan ridha, dalam keadaan Allah bahagia dan senang terhadap hambanya. Ya, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Habib bilang manusia itu dianjurkan atau disarankan untuk berzakat. Tapi bagaimana kalau kita dengan penghasilan kita dengan yang 2,5%? Apakah ada kesamaan, Ustaz? Pak Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam konteks zakat, ada zakat harta, ada zakat pekerjaan atau orang yang berdagang secara umumnya. Tapi apapun bentuk zakatnya itu, ada 2 hal penting yang perlu dipahami. Pertama,
zakat itu tidak datang setiap dia mendapatkan keuntungan. Ya. Beda dengan zakat tanaman ya. Itu padi, itu buah, itu setiap panen. Dan panen itu juga bukan setiap bulan. Dan gak semua yang dipanen ada zakatnya. Dinanam toge, ya, nanam kacang hijau setiap panen toge itu zakat, enggak juga. Zakat dalam pangan itu hanya sesuatu yang sifatnya bisa bertahan. Ya, sifatnya bisa bertahan, beras, ya, biji-bijian, ya, buah-buahan pun yang bisa bertahan, kurma, anggur yang sudah dikismiskan. Ini bisa bertahan jangka panjang, disimpan setahun, 2 tahun masih utuh. Makanya ada zakat. Tapi sesuatu yang tak bertahan tidak ada zakatnya. Dan dalam zakat konteks yang lain itu semuanya memiliki 2 syarat. Kalau konteks dalam tanaman syaratnya itu panen, dan yang kedua adalah jumlah. Kalau jumlahnya pun sudah mencakup. Karena kalau jumlahnya cuma dalam porsi yang sedikit ya ada zakatnya. Ya, dia punya padi tapi cuma dalam ukuran 100 meter. Hasilnya pun ya paling cuma cukup buat keluarganya doang ya ada zakatnya. Kalau dia punya ratusan hektar, ya mungkin jumlah yang disebut dalam hitungannya itu mencakup baru. Dalam konteks harta dan dagangan itu ada 2 syarat penting. Kalau terpenuhi baru dikeluarkan zakat. Yang pertama adalah mencapai nisab ataupun batasannya. Ya, batasan dimana kalau harta ini mencapai batas ini baru keluar zakatnya. Berapa hitungan pencapaian ini adalah kalau diuangkan itu kurang lebih. Kalau dalam hitungan zakat itu kan menggunakan emas, ya, dan uang itu masuk dalam kategori yang serupa atau karena nilai tukar. Kalau dalam segi bentuk emas itu sekitar 80 gram. Nah, kalau sekarang emas murni itu sekitar 1, sekian ya, mungkin 1,5, ya, hampir 2 juta, ya, hampir 2 juta untuk emas murni. Ya, berarti tinggal dihitung. Ya, tinggal dihitung. 80 gram itu kurang lebih berapa? Ya, hampir sekitar ya 140-150 jutaan. Ya, jadi kalau orang punya jumlah uang di atas 140 juta tadi, baru dia itu diwajibkan zakat. Pertama itu. Tapi ini juga perlu syarat lagi. Syaratnya apa? Syaratnya adalah uang ini mengendap selama setahun. Mengendap ini berarti tidak kurang dari batasan tadi. Kalau sekarang punya 150 juta, tahu-tahu dia beliin motor, tahu-tahu dia butuh kebutuhan. Ya, setahun kemudian yang 150 ini cuma tinggal berapa? Tinggal separuhnya misalnya yang dia tabung. Ya nggak ada zakatnya. Apa yang mau dikeluarkan? Orang dia itu bukan orang yang wajib mengeluarkan zakat. Ya, nah kalau profesi ataupun penghasilan ataupun gaji, apakah ada zakatnya? Ya nggak ada. Karena 2 syarat tadi itu nggak masuk. Kecuali kalau misalnya dia digaji setiap bulan ya 10 juta misalnya. Itu juga belum nyampe. Sebulan 20 juta ya. Gajinya berapa sebulan? 20 juta. Tapi gaji ini cuma ditabung cuma dia, nggak dipakai. Dia punya penghasilan sendiri. Dia punya penghasilan sendiri. Untuk makan sehari-hari dan lain sebagainya dia punya sendiri. Gaji ini tabung. Setahun ada zakatnya enggak? Belum. Kan kalau dijumlahkan dari 20 kali 12 sudah mencapai 240 juta. Belum. Kenapa? Karena terhitungnya kalau sudah masuk kategori tadi itu 140 juta misalnya ya hitungannya. Kan enggak tentu ya, ini jangan jadi patokan 140 ya.
hanya hitungannya kurang lebih. Kalau sudah mencapai 140, kapan nih mencapai 140? Mencapai 140 itu pada bulan Januari misalnya, atau hijriahnya bulan Muharram misalnya. Jadi apa? Di bulan Muharram tanggal 10 dia mencapai 140 juta, maka Muharram yang akan datang nanti dilihat uangnya dia sudah berapa. Kalau sudah masih dalam kategori lebih dari 140, berarti itu semuanya dijumlahkan, dimasukin. Yang ada ya, bukan di orang lain, bukan udah jadi barang. Yang udah jadi barang, udah jadi rumah, udah jadi mobil, nggak itu. Enggak, yang masih berbentuk uang, walaupun di bank, walaupun disimpan. Misalnya pas Januari 140 juta, pas ketemu Januari yang akan datang ternyata uangnya udah menjadi 200 ya, 250 atau 300 juta misalnya. Berarti sekarang 300 juta itulah yang wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%, karena sudah mengendap. Tapi kalau di tengah-tengah, masuk Januari 150 juta misalnya uangnya, berarti kan udah masuk dalam kategori yang nanti bakal diwajibkan zakat. Tahu-tahu di tengah-tengah diinvestasikan, dia beli tanah, ya dibeli tanah. Bukan untuk niat dagang, ya investasi. Berapa? 100 juta, ya kan? Uangnya berkurang kan? Jadi tinggal 70 juta misalnya. Ya, uangnya tinggal 70 juta. Tapi kan gaji masuk lagi kan? Masuk lagi. Masuk lagi sampai menjadi 140 juta lagi di bulan Desember. Nah, masuk Januari gimana nih? Ada zakatnya? Nggak ada, karena dihitungnya lagi setelah Desember tadi. Karena udah hilang nih. Kewajiban zakatnya itu hilang sesaat dan masuk lagi setelah Desember, dan dari sini mulai lagi sekarang. Diulang lagi sampai ketemu lagi sama Desember baru dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau setiap bulan mengeluarkan, itu sedekah, bukan menjadi zakat, karena nggak ada kewajiban dalam mengeluarkan. Nah, sekarang caranya diperhitungkan dong, kan dia digaji setiap bulan sekian, nanti dihitung aja, dikalkulasi setahun jumlah total uangnya berapa, berarti itu nggak bisa. Ya, zakat itu kalau sudah dia endapkan dan uang itu sudah disimpan baru dikeluarkan. Tapi uangnya aja belum diterima kok dihitung udah ngeluarin zakat. Ya, gajinya belum tentu dia hidup. Iya kan? Belum tentu dia akan dalam keadaan prima seperti itu. Tahu-tahu jatuh sakit, tahu-tahu pergi, tahu-tahu dikeluarkan, tahu-tahu perusahaannya bangkrut. Masa dia ngeluarin zakat sebelum waktunya? Nggak bisa. Zakat itu kalau sudah masuk batas waktunya. Dan zakat itu tidak menunggu bulan Ramadan. Ya, hanya momentum saja. Bulan Ramadan ini kan pahalanya lebih banyak. Makanya kadang-kadang yang mendekati bulan Ramadan, ya entah dimajukan, entah diundurkan, itu ada syarat-syarat tertentu boleh atau tidaknya. Ada lagi pelajarannya yang akan lebih jelas mengenai hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam sifat manusia yang tadi kita sebutkan, 3 sifat. Untuk menghilangkan sifat tersebut, apakah ada surat yang dalam Al-Quran Hambalang yang kita bacakan untuk menghilangkan sifat 3 sifat yang Ustaz sebutkan? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya ada surat-surat yang sekiranya bisa lebih memperbaiki diri, karena meruqyah itu hal yang penting. Ya, ruqyah itu bukan orang yang kesurupan, bukan orang yang lagi punya masalah. Ya, kadang-kadang orang kalau mindsetnya dibilang ruqyah itu begitu kan. Zikir itu adalah ruqyah. Zikir sehari-hari itu adalah ruqyah untuk diri kita sendiri. Ya, jadi ruqyah itu bukan berarti kita harus datang ke orang yang ahli dalam ruqyah terus kita dibaca-bacain, enggak. Itu konteksnya beda. Tapi konteks dalam ruqyah, meruqyah diri sendiri itu harus penting sekali, yaitu dengan zikir. Dan di antara surat-surat yang bisa membenahi diri
khususnya dari penyakit-penyakit hati yang kita tidak mau. Di antaranya kita dianjurkan setelah sholat itu membaca ayat kursi, ya. Dan juga dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain. Al-Mu'awwidhatain itu ya Al-Falaq dan An-Nas. Dan yang ketiga membaca surat Al-Insyirah atau Al-Nashrah. Ini surat 4 ini ya, dan ayat kursi ini adalah bagian dari cara meruqyah diri sendiri biar kita enggak terjangkit penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan dalam hati kita. Ya, sisanya ya memperbanah diri sendiri dengan terus mengoreksi. Mengoreksi ini adalah waktu di mana kita melihat diri kita. Biasanya itu paling enak di malam hari waktu kita ibadah. Itu kita konteksnya nyari kesalahan diri sendiri di hadapan Allah. Nah ini biasanya kalau udah begini enak, membenahinya enak, gampang. Ya, jadi tadi itu surat-surat itu dianjurkan setiap setelah sholat, ya, dibaca ayat kursi, dibaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan Al-Nashrah dengan memegang dadanya kah atau apa terserah. Hal ini biasanya lebih menenangkan diri dan lebih gampang sadar tentang penyakit dirinya dan bisa memperbaikinya. Insya Allah dengan hal ini wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.